Ya, selesai sudah pemasangan peredam dan upgrade audio. Sekarang saya kembali ke Surabaya. Ada perubahan yang signifikan terhadap mobil ini. Suara getarannya berkurang banget, lebih nyaman, lebih empuk. Suaranya sudah tidak berisik, tidak bising lagi. Terima kasih buat Star Sign Audio Walk. Terima kasih buat Bro Lutfi and Crew. Ini pemasangan audionya akan saya coba. Ya, mantap. Bikin kita betah di mobil. Thank you. Ciao. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Star Sign Audio Walk. Hari ini kita kedatangan Daihatsu Xenia dari kota Surabaya. Jadi ceritanya mobil ini tuh datang ke sini sudah ada peredam aspalnya. Tapi lihat tuh, ngangkat semua. Tuh. Ini ngangkat semua ini. Jadi ini dia penyebabnya. Sang owner dari mobil ini tuh pernah pasang peredam, nggak tahu di mana. Tapi beliau mengeluhkan nggak ada perubahan sama sekali. Dan ini saat kita bongkar, nih, ini bukan saya yang ngada-ngada ya, ini memang nyata. Barusan aja kita bongkar, dia kondisinya seperti ini. Udah pada lepas semua. Bagian sebelah sini, nih di bagian tepongnya nih. Ini ngangkat semuanya, dan ini angin-angin kejebaknya banyak banget. Contoh kata nih, kan mestinya nih ngikutin konturnya ya, tapi enggak, ini malah jadi datar banget. Tuh, padahal kalau ditekan, nih lihat nih, tuh, wajar aja kalau kayak gini nggak ada hasilnya dikasih peredam. Oke lah, ini semua kita lepasin dulu, kita bersihin lagi, baru kita timpa dengan peredam dari kita. Jadi bahan-bahan yang kayak begini mau kita buang-buangin dulu aja. Sebagai contoh kayak begini. Tuh, ini bahkan nggak ketempel loh ini. Karena kalau ketempel tuh kan kelihatan, kalau ditarik dia warnanya langsung seperti ini. Ini masih mengkilat banget. Jadi cuma sekedar dipasang-pasang, nggak ada dipanasin sama sekali kayaknya waktu masang. Kan kalau aspal itu mesti kita panasin ya. Ini nggak. Tuh, ngangkat semua. Nih, tuh masih mengkilat banget bahannya nih. Karena sebagai contoh, kalau sudah pernah kena media tempelnya, contoh kata ya, dia langsung ngedoff. Ini contoh kata kita tempel, kita tarik lagi. Tuh langsung ngedoff. Sementara ini masih mengkilat banget. Jadi sebenarnya ini peredamnya itu ngambang. Kalau saya bisa bilang, kelihatannya nempel, tapi dia nggak nempel sama sekali. Cuma sekedar ngunci di samping-samping sekitarannya. Tengah-tengahnya nggak nempel sama sekali, jadi yo percuma kita kasih peredam, nggak akan ada hasilnya. Ini kita lepasin lagi aja, ini kita buang semuanya, kita bersih-bersihin dulu sampai benar-benar bersih, baru kita treatment dengan cara kita. Sebagai contoh ya, kalau peredam udah kepasang, kalau masangnya benar itu ngelepasnya bakalan susah banget. Nih ya, cuman ditarik begini loh, lepas. Berarti bener-bener ini nggak lengket ya. Wajar kalau sang owner dari mobil ini, beliau keluhannya dikasih peredam tapi bener-bener nggak puas. Tuh, langsung lepas. Bener-bener ngambang semuanya.
Jadi ceritanya, sang owner dari mobil ini, beliau datang jauh-jauh dari Surabaya ke Semarang. Tadi pagi beliau berangkat, sekarang posisi jam 10-an, sampai Semarang, langsung kita bongkar. Beliau itu punya keluhan, kenapa sudah dikasih peredam, tapi nggak ada efeknya sama sekali. Saya itu juga awal juga bingung, kok bisa seperti itu gitu kan. Terus kita putusin ceritanya, tadi itu kita putusin, kita bongkar dulu, kita lihat dulu ada apa sih sebenarnya, full apa enggak. Ternyata di sini ada peredamnya, cuman udah pada gembung semuanya. Tapi kualitas peredamnya masih bagus. Jadi bagian sebelah sini nggak kita buang, kita roll lagi. Terus di bagian lantainya itu full aspal dari ujung ke ujung. Tapi di bagian ujung atau di bagian depan itu cuman sampai ke batas karpet itu, nggak sampai ke batas firewall. Terus pola penempelannya kayak tadi di awal video itu kan bentuknya kan bergurat seperti ini ya, tapi jadinya lurus, dihantam aja lurus. Padahal kalau peredam aspal itu ya harusnya dipanasin dulu, di heat gun sampai bener-bener ngikutin konturnya. Tapi ini nggak, ya udah nggak masalah. Bener atau salah saya nggak mau ngejudge, nggak masalah. Dimanapun pasangnya nggak masalah. Kita putusin yang aspal, kita buang semuanya sampai bersih, itu udah bener-bener bersih banget. Terus baru kita gas lagi, kita pasang full peredam rubber batil, komplit dengan finishing peredam foam. Sekaligus juga sang owner dari mobil ini minta upgrade audio. Speakernya minta aslinya, head unit pakai aslinya, tapi minta suaranya bagus. Caranya gimana? Jadi kita mau suntik prosesor dan kita mau penambahan subwoofer kolong. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Sekarang sudah jam 10-an, nanti kurang lebih jam 6-an mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Ini kan masih kosong. Kosong bener-bener nggak ada peredamannya ya. Tutupan pintunya. Tuh, getarnya. Tuh, tutup pelan loh. Sampai sini getarnya. Bagian sini juga ikut-ikutan getar juga. Terus suara platnya. Ini kan ada peredamnya tadi ya. Tapi yang bagian sebelah sini. Tuh. Tanteng-tanteng banget di bagian atap apalagi. Beh, cuma pakai tangan ngaleng banget, tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat bener-bener berubah total. Jadi ini dia contoh bahan yang mau kita pasang di Xenia. Untuk peredamnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 jenis bahan. Jadi sebagai dasarannya kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Ini adalah murni rubber batil, saya kupas ya. Molor banget dan ini enteng banget. Terus di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam akustik dari Blaupung. Di bagian plafon, lantai, tepung belakang, lambung sampai ke kolong ban depan kita finishing dengan peredam flat foam, heavy foam dan foam rebonded. Terus untuk perangkat audionya, ini dia yang mau kita pasang. Jadi presor kita menggunakan Kodia V-Delta MK2. Terus subwoofer kolongnya kita menggunakan Performa 8 in. Nanti posisi penempatan semua di bawah bangku depan dengan perkabelan PNP atau plug and play. Jadi benar-benar kabelnya mobil ini utuh banget, nggak ada potong kupas kabel sama sekali, tinggal tancep-tancep. Jadi benar-benar aman, rapi, dan juga untuk jangka panjang dijamin karena PNP benar-benar kuat. Jadi sebenarnya Daihatsu Xenia ini kalau boleh saya bilang ini adalah korban salah pasang peredam. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya nggak mau tahu sih pasangnya itu di mana, saya nggak nanya. Terus mereknya apa juga, datang ke sini peredam aspalnya polos, nggak ada mereknya sama sekali walaupun bahannya itu belum dikupas. Jadi kalau peredam aspal itu, misalnya ini peredam aspal ya, itu bisa dikletek kalau peredam aspal, tapi itu nggak ada mereknya sama sekali. Ya sebenarnya
bener sih pola pasang itu. Saya nggak mau ngejudge bener atau salah, baik atau buruk. Cuman kalau di sini pola seperti tadi itu yang misalnya bidangnya naik turun gitu ya, dihantam lurus saja. Kalau di sini tuh nggak seperti itu, karena nanti angin-anginnya atau udaranya itu masih kejebak banget di balik peredamnya. Jadinya sia-sia. Kenapa? Karena intinya tuh begini, kita pasang peredam itu lapisan demi lapisan itu benar-benar harus bisa nempel secara maksimal. Dalam artian dia harus bisa ngikutin kontur dari plat-plat yang ada di mobil ini. Itu berlaku untuk semua mobil. Jadi dalam artian, kenapa saya selalu bilang kalau kita pasang peredam, umurnya lifetime. Ini dia. Pola pasang itu bergantung ke hasil dan keawetan sama umurnya si peredam ini. Maksudnya gimana? Pertama, hasilnya kita mau dikasih berapa lapis pun, tapi pola pemasangannya itu ngambang. Misalnya bidangnya begini. Kita mesti ngikutin konturnya. Tapi kalau kita hantam lurus saja, ya hasilnya nggak akan maksimal. Kenapa? Karena sama aja nggak dikasih peredam. Terus umurnya atau masa pakainya. Peredam itu kalau sudah nempel bener, udah kita roll dengan roller karet, misalnya bentuknya begini ya. Kita roll di sini udah bener-bener nempel. Kita finishing dengan roller gerigi atau roller pola. Nanti dia tuh udah bener-bener ngikutin kontur ini. Lah kalau sudah bener-bener maksimal, lemnya itu udah bener-bener lengket, kan peredam itu ada lemnya. Ya udah itu umurnya lifetime, tapi dengan syarat permukaan yang mau ditempel itu harus bener-bener bersih dulu. Nggak boleh ada pasir, nggak boleh ada fat, nggak boleh ada minyak, nggak boleh ada oli atau tumpahan makanan. Jadi bener-bener sebelum pengerjaan kita harus pastikan dulu kondisinya bersih. Nggak ada karat. Karat juga, walaupun sudah dibersihkan, tapi nggak kita timpa cat juga percuma. Karena karat itu kita tempel peredam, kalau karatnya parah, tempel peredam, digeser sedikit aja langsung lepas. Karena karatnya kan kena lem dari peredam, dia pasti akan lepas. Nah itu harus di treatment dulu. Terus kalian juga suka bertanya, kalau mobil ada flint coat-nya. Flint coat itu adalah ini, cat semprot anti karat. Itu ada rubberize, ada yang juga minyak, yang oil. Nggak masalah, kita punya treatmentnya. Jadi kalau banyak banget yang bertanya ke saya kan, mobil saya sudah di anti karat gimana? Bisa ditempel peredam nggak? Bisa banget. Hampir semua mobil yang kita kerjakan, hampir semua mobil yang kita kerjakan, itu semua sudah full dengan anti karat. Tapi nyatanya banyak loh yang sudah kita kerjakan kurun waktu 6 tahun ke belakang. Kemarin ada mobil sudah 6 tahun yang lalu kita kerjakan. Itu saya ingat banget mobilnya full dengan anti karat. Ya sampai sekarang sedikit pun nggak ada peredamnya yang lepas. Karena saya cek keadaannya gimana. Bener-bener masih lengket banget. Jadi kita di sini kita punya treatmentnya, kita ada caranya dan solusinya biar peredam bisa lengket banget walaupun mobil sudah ada lapisan anti karatnya dan tidak mengurangi hasilnya. Jadi kita benar-benar memaksimalkan dalam satu mobil ini, setiap hari pengerjaan kita, benar-benar mobil itu bisa efektif banget si peredamnya ini. 5 jenis bahan ini bisa bekerja sama, menghasilkan kabin yang benar-benar senyap. Oke, terus juga ada yang nanya ke saya, bukan ada, banyak banget. Padahal udah berulang kali saya jelasin, cuman saya utarakan lagi aja. Bobotnya, pertambahannya berapa kilo, terus mobil saat sudah dikasih peredam, contoh kanta di bagian pintu. Kan setelah dikasih peredam, otomatis suara tutupan pintunya akan menjadi lebih padat. Karena banyak orang yang komen, dan juga ada yang japri ke saya, banyaknya japri langsung, ngiranya itu pintunya bakal jadi berat banget. Enggak, karena bahan rubber batil itu dasarannya enteng. Cuman suara tutupan pintunya dari yang benar-benar ngaleng itu bisa berubah jadi padat. Tapi si kondisi pintunya itu sendiri itu juga tetap enteng. Jadi keengsel itu dijamin nggak akan ada masalah. Terus pertambahan bobot di dalam mobil. Bullshit lah ya kalau saya bilang
sama sekali nggak ada nambah bobot. Yang nggak mungkin dong, namanya lembaran peredam itu pasti ada bobotnya, ada masanya. Cuman kita itu kalau di sini kita berusaha banget, kita ngebagi, kita distribusikan bobotnya itu ngerata. Dalam artian gini misalnya, kita nggak bikin dia berat banget di belakang, kita nggak bikin dia berat banget di depan, jadi nanti mobil bakal begini atau begini. Enggak, kita berusaha banget karena kita yang mengerjakan orang 7. Memang nggak saya video sih kalau kita mau proses pengerjaan mobil. Setiap mobil apapun yang kita kerjakan di sini, sebelum mulai pengerjaan, kita tuh pasti ada briefing dulu. Orang 7 kita berkumpul semuanya, kita ada briefing kurang lebih 10 menit, kita atur. Karena tiap mobil itu beda-beda, perlakuannya beda-beda. Karena kan walaupun ada mobil yang MPV, SUV, mobil city car, sedan, kita itu hitung dulu. Kita lihat dulu kondisi terparkir sebelum dipasang peredam. Kita lihat dulu nih, ini mobil gimana. Karena kan setiap mobil tuh peleknya beda-beda, shock breakernya beda. Ada mobil yang diceperin, ada mobil yang ditinggiin. Nah, kita hitung dulu. Jadi setelah selesai pemasangan, hampir semuanya kasih komentar. Pertama, limbungnya mobil itu berkurang banget. Karena banyak banget testimoni yang dijapri ke saya, limbungnya itu berkurang banget. Terus, ketika lagi di tol, kalau mobil-mobil yang tipikalnya mobil yang enteng, diselip sama bis gitu ya, sebelum dikasih peredam, dia goyang saat kena angin dari bis kalau di tol. Tapi setelah dikasih peredam, berkurang banget. Terus suara ban, gemuruh bannya, kalau hilang itu nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa? Apapun itu peredamnya. Karena mobil itu adalah besi, benda yang bergerak. Bergeraknya ditopang sama ban. Yang dilewatin juga jalannya kalau di tol adalah cor-coran, campur aspal. Ada yang aspal, ada yang cor-coran. Itu pasti menghasilkan gesekan suara yang cukup keras banget. Tapi sebelum dan sesudahnya itu benar-benar berbeda banget. Terus terhadap konsumsi BBM. Konsumsi bensinnya itu nggak akan kerasa perbedaannya. Kenapa? Karena pertambahan bobotnya itu ya kurang lebih 30 kiloan. 1,5 galon Aqua itu nggak akan kerasa di mobil. Kecuali mobil listrik. Bukan hybrid loh ya, mobil listrik. Kalau mobil listrik, bahan yang kita gunakan, yang full listrik ya, bukan hybrid ya, yang full listrik, mobil cas-casan ke listrik rumah, itu bahannya kita nggak pakai bahan seperti yang kita gunakan di harian, seperti Extreme Pro segala macam. Kita ada bahan khusus untuk mobil listrik atau mobil EV, electric vehicle. Tapi kalau mobil hybrid, mobil bensin konvensional, apalagi mobil diesel, itu dijamin tetap aman. Karena banyak banget ratusan mobil sudah ngasih pembuktian konsumsi BBM di mobil yang ada MID-nya itu tidak berubah. Terus efek yang didapatkan adalah suara hujannya jelas pasti berkurang banget. Suara sekitaran menjauh, suara ban benar-benar berkurang, limbungnya mobil jadi berkurang banget dan mobil kerasa lebih mantep. Bukan berat, karena mantep sama berat itu beda banget loh ya. Jadi jangan kalian berpikir dengan dikasih peredam nanti tanjakan kuat apa enggak. Tetap aja kuat, dijamin. Kuat dalam artian sesuai dengan kapasitas mobilnya loh ya. Sebelum dikasih peredam gimana, setelah dikasih peredam gimana. Nanti nggak kerasa perbedaannya. Cuman kenyamanan kita dalam berkendara itu benar-benar jauh meningkat. Itulah tujuan dari kita ngasih full peredam. Sekaligus juga kualitas audio itu pasti akan beda banget. Dengan speaker standar, dengan perangkat standar tanpa ada penambahan perangkat audio, cuman peredam aja, kalau kita masangnya benar, audio di dalam mobil itu benar-benar meningkat. Kerasa banget perubahannya.
Oke, lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan rubber batil. Masuk ke dalam kabin yang tadinya full dengan aspal, sekarang jadinya seperti ini. Full dengan lapisan rubber batil. Saya jelasin sekalian, jumlahnya di sini ada 3 lapis. Di bagian lantai tengah ada 3 lapis. Di bagian baliknya dashboard ada 5 lapis. Di bagian plafon ada 2 lapis. Ini belum termasuk dengan lapisan peredam foam. Di bagian pintu, plat dalam dan plat luar. Buktinya plat luar kalau sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil, suara kalengnya sudah benar-benar hilang banget. Sampai ke bagian atap juga sudah padat banget. Terus ke bagian pintu depan, plat dalam dan plat luar juga udah benar-benar padat banget. Terus ke bagian fender depan, aslinya kalau bawaan pabrik kan ngaleng banget ya, tapi ini udah benar-benar berubah banget. Terus di bagian kolong ban depan terpasangnya seperti ini. Jadi di sini sudah ada 2 lapis rubber batil. Belum selesai karena habis ini kita naik dengan lapisan foam. Dan ini berlaku untuk semua bagian yang kita lapis dengan lapisan rubber batil. Setelah kita finishing dengan roller pola, ini kita pastikan dia sudah benar-benar lengket banget nih ya. Ini nggak bakalan lepas karena sudah ngikutin konturnya. Kelihatan kan? Ini kan agak sekung ke dalam. Ini udah nggak ada anginnya sama sekali. Ini udah benar-benar maksimal ngikutin dari kontur plat-plat yang ada di mobil ini. Jadi total lapisannya ya, nanti setelah terpasang dengan lapisan foam, di sini ada 3 lapis. Di bagian baliknya dashboard ada 6, di bagian tepongnya ada 4, di bagian plafon ada 3, pintu ada 3 lapis. Itu setelah dengan lapisan foam. Oke, habis ini kita bersih-bersih, kita lanjut lagi naik lapisan foam. Oke, lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian pintu belakang sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus kita masuk ke dalam kabin. Mulai dari bagian plafon, dari ujung ke ujung sampai baliknya blower. Terus turun ke bawah, itu laci lagi saya lepas. Mulai dari bagian baliknya dashboard atau lebih kita kenal dengan istilah firewall, sampai ke bagian lantai paling belakang, termasuk ke bagian tepong, lambung, tepong kiri, lambung kiri sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus untuk di bagian kolong ban depan. Tapi sebelumnya mau saya tunjukin di bagian yang paling jarang kesentuh orang. Bagian sebelah sini dalamnya juga sudah kita isi full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus di bagian depan terpasangnya lapisan peredam foam di bagian kolong ban depan seperti ini. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi ya, tapi di lapisan rubber batil. Dan sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam. Oke, habis ini kita bersih-bersih, kita cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita. Terus mulai kita pasang apa yang sudah kita bongkar dengan pola dari plafon menuju ke bawah. Setelah itu kita pasang perangkat audionya. Terpasangnya lapisan peredam foam akustik dari Blaupung seperti ini. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu. Jadi di bagian door trim benar-benar senyap. Terus untuk di bagian audionya, nanti terpasangnya subwoofer kolong di bagian bawah bangku depan kiri. Dan prosesornya di bawah bangku depan kanan atau di bawah bangku driver. Oke, ini kita kan lagi proses bongkar-bongkar ya. Ini adalah soket bawaan mobil. Ini kan tadi ke bagian sini di head unit.
Ini adalah kabel prosesor kita. Jadi ini kita mainnya sistemnya plug and play, tinggal tancap seperti ini. Yang ini langsung ke head unitnya. Dan selesai. Jadi kabelnya mobil benar-benar utuh banget. Setelah kita kencangkan lagi baut head unitnya, tinggal kita kembalikan semua ke posisi awal. Benar-benar tampilannya tidak berubah sama sekali, tapi nanti suaranya istimewa. Oke, sekarang posisi jam 5 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Plafonnya benar-benar utuh banget, turun ke bawah, pilar-pilarnya juga utuh banget. Deck-decknya juga utuh, joknya juga kembali presisi banget. Dan sebagai contoh, door trimnya lurus banget. Tutupan pintunya asik banget. Kan tadi suaranya ngaleng terus getar banget ya. Sampai sini-sini kan di awal video. Sekarang istimewa. Dan ini nggak berat loh. Tuh, tetap aja enteng banget. Plat bodinya jos banget. Oke, habis ini kita cek dulu lewat indikatornya apakah ada malfunction atau enggak. Setelah itu kita lanjut ke cek sound. Oke, ini kita coba starter setelah kita bongkar-bongkar. Indikator aman semuanya. Jadi yang kedap-kedap ini adalah logo mobil ngadap depan, kap mesinnya tuh lagi bukaan. Terus pintu kanan depan kita lagi buka pintu untuk ngambil gambar. Biru ini adalah logo mesin masih dingin karena barusan aja nyala. Merah ini adalah logo parking brake. Aman, normal semuanya, nggak ada malfunction sama sekali. Kita cek dulu kamera 360. Kiri, depan, belakang semuanya normal semuanya. Ini kita cek lagi ke kamera mundur. Dia muter ya, gambarnya keluar aman. Terus kita cek lampu utama normal, lampu jauh normal, fog lamp aman, sen kiri aman, sen kanan aman, hazard aman, klakson aman, power window aman, retract juga aman. Oke, habis ini kita coba cek sound. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana hasil suara desainnya ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Gambaran suaranya itu, jadi ini kan speaker, tweeter, semua masih pakai aslinya. Kita cuman tambahin prosesor dan kita tambahin subwoofer kolong. Tapi low-nya bener-bener keluar banget, tapi bukan tipikal low yang jedak-jeduk sampai berisik, sampai bikin budek, enggak. Low-nya ngisi, dan suara vokal itu seakan-akan di atas double din sini. Jadi sekarang si dashboard Xenia ini seakan-akan sudah jadi kayak panggung. Karena kalau tadinya kan tanpa prosesor, sendiri-sendiri keluarnya itu. Speaker dari sebelah sana, rasanya yang kalau duduk di sebelah driver sini, seakan-akan cuman dari sebelah kanan aja suaranya. Tapi sekarang bener-bener nengah banget. Artinya semuanya sudah ketemu frekuensinya satu titik nengah. Jadi bener-bener ini jadi kayak panggung. Dan ini buat semua aliran musik itu masuk, jadi nggak milih-milih jenis lagu. Jadi kita mau dengerin lagu dangdut oke, remix oke, akustikan oke, pop masuk, lagu rock juga
oke banget dan gak bakalan bikin kuping capek. Oke kan, kita sudah dengerin hasil suaranya. Sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba tes jalan. Kita masuk di medan perumahan. Kalian dengerin suara bannya ya. Asik banget. Di dalam kabin ini bener-bener tenang banget. Nih, ada motor. Suaranya bener-bener sayup-sayup tipis banget. Ini kita masuk ke aspal kasar. Ini aspal kasar. Jos banget. Jadi Daihatsu Xenia setelah kita kasih full peredam, kesimpulannya perubahannya benar-benar signifikan banget. Untuk total pengerjaannya, tadi kita mulai jam 9-an, setengah 10-an, ini sekarang posisi jam 6 kurang seperempat, ya anggaplah jam 6. Jadi mulai dari 0 sampai dengan jadi kurang lebih 9 jam, sudah termasuk dengan pemasangan audionya. Untuk total biayanya sendiri seperti ini, habisnya itu di angka 13 juta rupiah. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus di channel ini. Stasiun Audioworks juga jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin maknyus. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam mobil kedap.